Pemirsa, elektabilitas Prabowo Subianto baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus menanjak dalam hasil survei terbaru LSI Deni JA. Sementara elektabilitas baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berada di posisi kedua dan elektabilitas Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak stagnan. Lingkaran Survei Indonesia LSI Deni JA kembali merilis hasil survei terhadap tingkat elektabilitas bakal calon presiden potensial yang akan melaju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari hasil survei yang digelar periode 30 Mei hingga 12 Juni 2023, baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi sebesar 34,3%. Sementara elektabilitas baca pres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebesar 32,7%. Sementara baca pres usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan elektabilitasnya 22,1%. LSI bahwa saat ini Prabowo Subianto unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sebesar 34,9%, disusul dengan Ganjar Pranowo 32,9% dan Anies Baswedan di posisi 22,1%. Jadi paling unggul Prabowo Subianto, lalu kemudian Ganjar Pranowo dan terakhir Anies Baswedan. Kalau diadakan pemilu hari ini? Hari ini. Per hari ini itu artinya rentang waktu survei kita tinggal 30 Mei sampai 15 Juni 2023. Kalau hari ini, persis hari ini kita lakukan dengan tren yang ada, bisa jadi posisinya akan berbeda, di mana di posisi yang mungkin saja Prabowo sudah semakin naik ya per hari ini karena trennya naik. Tapi kita perlu lagi konfirmasi lagi pada survei berikutnya. Peneliti LSI Deni JA Hanggoro Doso Pamungkas pun menambahkan, selama periode survei Januari, Mei, Juni, Prabowo Subianto mengalami kenaikan elektabilitas yang signifikan. Sementara Ganjar Pranowo mengalami naik turun dan Anies Baswedan stagnan. Metode survei menggunakan multi-stage random sampling yang melibatkan 1.200 responden. Sebelumnya di survei bulan Januari 2023, elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 25,4%, Ganjar Pranowo 37,8% dan Anies Baswedan 22,1%. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dari survei LSI Deni JA, elektabilitas baca pres Prabowo Subianto mengalami peningkatan. Dari survei terbaru, Prabowo memperoleh 34,3%, Ganjar Pranowo 32,7%, dan Anies Baswedan 22,1%. Ya, pemirsa, ini menunjukkan bahwa tampaknya saat ini posisi Prabowo Subianto berada di atas, disusul tentunya dengan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Ada perubahan tren yang kita lihat, Alfat, kalau sebelumnya dalam beberapa katakanlah survei Ganjar Pranowo berada unggul dibandingkan dengan Prabowo Subianto, namun kali ini Prabowo Subianto berhasil menyalip Ganjar Pranowo dan Anies dalam posisi stagnan dengan angka tadi perolehan 22,1%, kemudian Ganjar Pranowo 32,7%. Sementara Prabowo Subianto 34,3%. Memang terpautnya tidak begitu jauh, Alfat, hanya sekitar 2%-an saja antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Nah, apa yang sebetulnya pemirsa menyebabkan terjadinya tren elektabilitas dari bakal calon presiden ini, termasuk apa saja kira-kira hal-hal yang mungkin nanti bisa akan mengubah peta kekuatan politik dari masing-masing bakal calon presiden. Saat ini untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada peneliti LSI Deni JA, yaitu ada Mas Fadil Fakri Fauzan, dan juga ada pakar politik. Di sini ada Mas Adi Prayitno. Pertama saya ingin ke punya survei terlebih dahulu. Nah, ini kenapa bisa tampaknya, kalau kita bukan tampaknya lagi nih, sudah terkonfirmasi dari hasil survei bahwa Prabowo Subianto lebih unggul dari Ganjar Pranowo. Ada fenomena apa di balik ini? Baik, terima kasih Mbak Tiza. Kalau kita amati, memang semenjak Mei sampai Juni ini kondisi elektabilitas kecenderungannya Pak Prabowo terus menaik ya. Semenjak di Januari masih di nomor 2, lalu di Mei nomor pertama, dan di Juni survei rilis terbaru kita di nomor pertama. Meskipun memang secara selisih angka dengan Pak Ganjar tidak jauh ya, hanya sekitar 1,6%. Seperti juga yang dirilis survei kita sebelumnya juga kita sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi highlight kenapa
Pak Prabowo mengungguli ya pesaing-pesaing lainnya, termasuk di 2 bulan ini Pak Prabowo angkanya naik terus, sementara Pak Ganjar naik turun. Kalau dibanding bulan Mei di elektabilitas Pak Ganjar ini sebenarnya naik sedikit, dan Pak Anies ini yang sebenarnya juga stagnan di angka sekitar 20%. Selain juga ada isu-isu yang terkait dengan masing-masing calon, semisal Prabowo, kalau kita hasil survei kita juga kenapa juga unggul, pertama karena dinilai sebagai sosok pemimpin yang kuat ya, strong leader, seperti kita sampaikan pada rilis sebelumnya. Juga Pak Prabowo juga punya pengalaman yang panjang di pemerintahan pusat dan juga sebagai tokoh sentral ya, yang hampir bisa diterima oleh spektrum politik manapun ya. Kalau kita lihat semisal di data survei, ketika Pak Ganjar turun dan Pak Anies turun di bulan Mei, yang naik hanya Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya ketika ada peralihan pemilih dari pemilih Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Anies itu hampir semua itu peralihannya ke Pak Prabowo. Jadi limpahan suara dari 2 calon lain itu hampir ke Pak Prabowo semuanya. Termasuk juga perlu kita sampaikan di sini, angka swing voter atau yang belum memutuskan ini semakin mengecil. Di bulan Januari angka swing voternya masih 14,7%, lalu di bulan Mei 13,4%. Di bulan Juni ini, ya di survei Juni kita, angka yang belum memutuskan itu semakin mengecil, sekitar 10,9%. Dan hampir semua limpahannya ini juga ada ke Pak Prabowo seperti itu. Jadi selain memang isu-isu yang secara personal semakin menguat, juga ada pemilih yang belum menentukan pilihan itu sekarang semakin mengecil, dan angkanya ini kebanyakan kalau kita lihat tuh masuk ke pemilih Pak Prabowo Subianto. Begitu Mbak Tisa. Itu kan tadi dari kacamata responden soal Prabowo-nya. Tapi soal Ganjarnya bagaimana? Apakah ada respon dari para responden yang membuat kemudian suara Ganjar ini merosot? Oke, baik Mas Alfat. Jadi kalau kita amati ya secara periodik, kita lihat semisal penurunan yang cukup signifikan angka elektabilitas Pak Ganjar dari Januari ke Mei itu ada sekitar 6% ya turun. Kalau kita temukan di lapangan, kebanyakan pertama alasannya itu terkait dengan waktu itu pelaksanaan Piala Dunia U20 yang tidak jadi ya. Yang salah satunya banyak pihak yang menyalahkan Pak Ganjar karena juga salah satu kepala daerah yang menolak pelaksanaan U20 Piala Dunia karena adanya peserta Israel. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan Pak Ganjar posisinya yang diposisikan oleh PDIP sebagai petugas partai. Nah, kata-kata petugas partai ini kalau kita lihat di lapangan ini masih dimaknai secara negatif ya oleh pemilih di Indonesia rata-rata, dan konotasi itu yang pada akhirnya mengakibatkan banyak orang lebih memilih Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo semisal dianggap atau diasosiasikan sebagai strong leader ya, pemimpin yang kuat. Baik. Lalu juga terkait data statistik bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa, itu juga menjadi isu negatif yang senantiasa berhembus ya, baik itu di media sosial maupun di masyarakat, yang saya pikir juga menjadi salah satu penyebab kenapa Pak Ganjar angka elektabilitasnya menurun. Baik. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Adi. Mas Adi, tadi sudah kita mendengar bersama-sama alasan kenapa terjadi pergeseran tren elektabilitas suara. Saat ini trennya lebih condong kuat ke Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, kalau menurut Mas Adi, apakah memang sebetulnya angka-angka survei ini menggambarkan sebuah realita di masyarakat? Mbak Tisa dan Mas Alfat, saya tadi tidak terlampau mendengar karena suara yang ke saya itu tidak ada yang disampaikan oleh Mas Fadil ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya melihat hasil survei yang dirilis oleh teman-teman LSI Deni JA, ini kan sebenarnya tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang paling unggul dan siapa yang paling kalah. Karena terutama Ganjar dan Prabowo yang saya kira memang selisihnya di kisaran 2%. Dalam logika survei 2% ini sebenarnya masih dalam rentan margin of error, Mbak. Jadi karena margin of error dalam realitas yang sesungguhnya bisa Prabowo yang memang unggul, bisa juga Ganjar Pranowo yang
relatif unggul. Karena selisihnya cuma 2% ya. Dalam margin of error yang saya sebutkan tadi. Beda ceritanya kalau misalnya Prabowo itu sudah unggul 4%, 5%, maka bisa disebut sebagai sebuah klaim yang saat ini elektabilitasnya tidak tertandingi hanyalah Prabowo Subianto bukan yang lain. Nah, termasuk Anies. Anies kan tercecer jauh di kisaran angka 10%. Tentu Anies tidak bisa di head to head-kan dengan Prabowo Subianto dan kemudian dengan Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca survei itu kan tidak bisa juga hitam putih ya. Ada yang disebut dengan undecided voters Ya. ataupun pemilih yang belum menentukan pilihan politik. Kalau tidak salah di kisaran angka 10 apa 12% yang tadi ditampilkan gitu ya. Nah, kita kan bertanya-tanya, kira-kira yang belum menentukan pilihan politik itu nanti ke siapa? Apakah semuanya ke Prabowo, apakah semuanya ke Ganjar, ataukah semuanya ke Anies Baswedan? Anggaplah misalnya kalau yang 10% itu miliknya Anies Baswedan semua, tentu suara Anies bisa 32%. Ya. Kalau yang 10% itu semuanya ke Ganjar Pranowo misalnya, maka Ganjar Pranowo 42%. Kalau kemudian 10% yang tidak menentukan pilihan itu adalah mereka ke Prabowo, maka Prabowo itu menjadi 44%. Jadi suara undecided voter karena tinggi, maka kemudian sangat mungkin ke depan akan terjadi dinamika politik yang akan berubah secara drastis soal salib menyalip dan persaingan yang cukup ketat. Nah, yang ketiga, membaca survei jangan lupa ada yang disebut dengan swing voter. Saya tidak melihat misalnya di tampilan yang disampaikan oleh teman-teman LSI itu soal swing voter, Mbak. Misalnya dari 34% yang milih Prabowo, kira-kira masih ada sisa berapa persen yang kemungkinan akan berubah. Kira-kira 32% yang mendukung Ganjar, kira-kira yang kemungkinan berubah itu berapa persen. Termasuk yang pilih Anies 22%, kira-kira yang kemungkinan bisa berubah itu ada berapa persen. Karena swing voter ini adalah orang yang saat ini punya pilihan politik, tapi masih mungkin akan berubah di kemudian hari. Karenanya peta politik saat ini itu saya sebut kenapa cukup dinamis karena tidak ada kemenangan yang bisa diklaim secara signifikan karena selisih Ganjar dan Prabowo misalnya cuma 2%, Ya. angka yang belum menentukan pilihan politik juga persen, dan swing voternya juga tinggi secara signifikan. Kedepan isu soal kerja-kerja politik, portofolio, kemudian branding, kemudian turun langsung ke masyarakat adalah menjadi ujian apakah elektabilitas capres-capres yang akan maju ini akan terus naik secara signifikan ataukah turun ataukah stagnan. Oke. Tapi yang jelas masih ada ceruk pemilih yang sebenarnya masih bisa dikapitalisasi dan sangat mungkin akan berubah di kemudian hari. Oke, itu kan tadi cara membaca survei dari kacamata objektif ya. Tapi kalau kita melihat dari analisa politik, apakah kemudian ada manuver-manuver politik dari tiap-tiap individu ini yang mempengaruhi tren survei ini gitu Mas Adi. Nanti dibahas selepas jeda ya, karena kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali.